Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mayangsari dengan NIM A1A1240016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Transformasi Struktur Ekonomi Sulawesi Tenggara dari Era Kolonial hingga Era Otonomi Daerah. Analisis historis institusional terhadap ketergantungan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan narasumber Bapak Lahaku, seorang pemangku adat di Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Pada bagian latar belakang penelitian ini, sejak era kolonial, Sulawesi Tenggara diposisikan sebagai penyedia komoditas primer, atau dalam istilah ekonomi politik disebut sebagai Atsklef ekonomi. Pola ketergantungan ini tidak hilang pasca kemerdekaan. Institusi ekonomi yang terbentuk justru melanggengkan struktur ekstraktif tersebut. Pertumbuhan daerah pun sangat didikte oleh influktuasi harga komoditas global. Pada era otonomi daerah sejak tahun 2001, investasi besar-besaran di sektor pertambangan nikel membuka babak baru, namun desentralisasi ini memicu tantangan baru, yaitu kerentanan ekologis, pengabaian hak masyarakat adat, dan ketidakberlanjutan ekonomi jangka panjang. Resource curse atau kutukan sumber daya alam menjadi ancaman yang nyata bagi daerah. Salah satu pertanyaan dari Bapak Lahaku yang paling menggambarkan periode ini, zaman dulu dan sekarang sama saja. Sekarang memang meningkat harga hasil tani, tapi meningkat juga harga barang, jadi sama saja. Harga jual hasil tani naik secara nominal, namun diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok akibat local economic overheating dari masuknya industri ekstraktif nikel. Upah sektor tambang yang tinggi mendorong inflasi konsumsi di sekitarnya, sementara petani yang tak menikmati renta tambang menanggung beban biaya hidup. Pertumbuhan makro yang tampak impresif sejatinya ilusi nominal. Nilai tukar petani tertekan secara struktural dan konstan. Pertanyaan kedua, jalan aspal mulai masuk kampung, tapi bulldozer juga masuk. Orang kota bawa kertas izin dari Jakarta, tambang kayu dan menggali tanah kami tanpa permisi ketua-tua adat. Dari temuan ini saya mengidentifikasi 3 pola utama. Pertama, enklave ekonomi kolonial, di mana Hindia Belanda memposisikan Sulawesi Tenggara sebagai penyedia komoditas primer melalui kerja paksa dan eksploitasi agraria. Pada masa ini terjadi dualisme ekonomi, sektor ekstraktif berkembang maju, sementara pertanian rakyat justru stagnan. Kedua, ekstralisme izin. Pada masa Orde Baru pada periode ini, Jakarta memegang kendali penuh atas konsesi hutan dan mineral. Hukum adat ditindas oleh apa yang disebut sebagai kertas izin, yang menggambarkan hegemoni hukum positif negara di atas hukum adat atau customary law. Ketiga, ilusi pertumbuhan nominal. Petani melihat harga hasil tani mereka naik, namun kenaikan itu pada akhirnya dihancurkan oleh inflasi lokal akibat ekspansi tambang, atau yang disebut local economic overheating. Seperti yang dikatakan, zaman dulu dan sekarang sama saja. Pada bagian paradoks desentralisasi dan komersialisasi otonomi, bagian ini membahas era reformasi yang ditandai oleh kantor bupati jadi megah, tapi bupati dan gubernur malah berlomba-lomba obral tanah kami ke orang nikel. Pada sisi normatif,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjanjikan 4 hal, yaitu kedaulatan fiskal bagi daerah, layanan publik yang lebih dekat ke rakyat, pengelolaan sumber daya alam oleh daerah, serta kemegahan fiskal birokrasi lokal. Namun, realitanya berbeda jauh dari janji tersebut. Yang terjadi justru fenomena raja-raja kecil di daerah ditandai dengan praktik rentang seking melalui penjualan massal izin usaha pertambangan atau IUP, biaya politik elektoral yang dibiayai oleh rente tambang tanah masyarakat yang diobrali ke korporasi, dan pada akhirnya oligarki lokal hanya menggantikan posisi oligarki Jakarta tanpa mengubah struktur ekonomi yang ekstraktif. Pada bagian deagrarianisasi membahas 3 tema besar, yaitu pertama, orang tua dulu larang tanam satu jenis makanan, tapi sekarang semua cuman cerita nikel. Anak muda berhenti bertani jadi kulit tambang. Kearifan lokal mengenai diversifikasi pangan kini terabaikan, dan pemuda desa berubah dari petani yang berdaulat menjadi buruh upah yang rentan terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dalam teori disebut sebagai institutional lock-in. Yang kedua, tanah adat itu tubuh kami. Ada makanan leluhur dan hutan Kaombo. Pas tambang masuk, semua digusur. Kami miskin di tanah sendiri. Hutan larangan atau Kaombo yang merupakan warisan adat kini telah hancur. Masyarakat yang tetap bertahan justru dikriminalisasi sehingga muncul kemiskinan struktural di atas tanah milik mereka sendiri. Dan yang ketiga, kami para petani belum pernah merasakan bantuan khusus, hanya BLT saja, perbaikan jalan tapi hanya setengah jalan. Rente nikel yang dihasilkan ternyata tidak direkskel kembali untuk sektor pertanian. Petani hanya bergantung pada bantuan langsung tunai yang bersifat konsumtif, sementara infrastruktur desa pun tidak pernah tuntas dibangun. Pada bagian lintas historis, bagian ini menyajikan analisis lintas historis yang menunjukkan path dependence atau ketergantungan jalur dari struktur ekonomi Sulawesi Tenggara melalui dari periode kolonial sebelum 1945 hingga periode hilirisasi pada tahun 2010 sampai 2026. Pada periode kolonial ditandai oleh eksklave ekonomi, eksploitasi agraria, dan kerja paksa. Pada periode Orde Lama tahun 1949 sampai 1966 terjadi masa transisi dengan stagnasi struktur dan ilusi pertumbuhan. Pada periode Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 ditandai oleh sentralisme Jakarta, izin konsesi hutan, dan marginalisasi hukum adat. Pada periode reformasi sejak 1999, periode hilirisasi sejak 2010 hingga 2026 terjadi monokultur nikel, deagrarianisasi, serta resource curse. Dari kelima periode ini dapat disimpulkan bahwa pola ketergantungan sejarah atau path dependence pada struktur ekonomi Sulawesi Tenggara tidak pernah benar-benar terputus. Kesimpulannya, yang pertama, path dependence belum terputus. Struktur ekstraktif pada masa kolonial bermetamorfosis dari eksploitasi kayu menjadi monokultur nikel. Watak dasar ekonomi daerah ini tidak berubah meskipun rezim pemerintah telah berganti beberapa kali. Kedua, terjadi ilusi pertumbuhan makro. Pertumbuhan PDRB terkesan impresif di atas kertas, namun kesejahteraan real petani justru stagnan lintas generasi akibat inflasi lokal. Yang ketiga, terjadi komersialisasi otonomi. Desentralisasi pada praktiknya gagal mencapai tujuannya karena IUP terjual secara massal. Oligarki lokal hanya menggantikan oligarki Jakarta, dan tanah masyarakat terkikis.
Yang keempat, terjadi deagrarisasi dan kerentanan pangan. Pemuda desa mengalami proleterisasi, hutan Kaombo musnah, dan ketahanan pangan regional terancam dalam jangka panjang. Dan kelima, terjadi defisit kebijakan inklusif. Rentan nikel tidak direct-scale untuk sektor pertanian, sementara petani hanya mendapatkan bantuan langsung tunai dan pembangunan jalan yang tidak pernah tuntas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perekonomian Sulawesi Tenggara hingga saat ini masih dapat digambarkan sebagai ekonomi kolonial yang diperbarui. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang radikal menjadi sebuah keharusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.